Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang, salam. Sesaat lagi kita akan ada bersama dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara terkasih, Doms Upui dan Arlen Heni Hiare. Untuk itu, menyambut kedua mempelai beserta kedua orang tua dan para saksi memasuki tempat kebaktian, jemaat diundang berdiri. I think of you in everything that I do, to be with you, whatever it takes I'll do, 'cause you, my love, you all my heart desire, you lighten up my life, forever I'm alive. Since I found you, my world seems so brand new. You show me the love I never knew. Your presence is what my whole life through. Since I found you, my life begins so new. Now it is a dream when there is you, for all of my dreams came true. Since I found you, my heart forever true. In love with you. Since I found you, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat siang, shalom. Kita ada dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua anak terkasih, Doms Upui dan Arlen Heni Hiarie. Kita memuji Tuhan mengawali kebaktian di saat ini dengan kirung pujian, kirung jemaat nomor 7 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
kebaktian di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Nas pembimbing 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas dan mengenakan pakaian yang indah-indah. Demikian nas pembimbing, kita kidungkan pujian sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 7 ayatnya yang kedua. Para rasul sorga kemuliaan-Mu. Dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa, berita anugerah pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru. Ya Tuhan penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini, bahwa telah berusaha meresponi karunia-Mu yang tak habis-habisnya, berusaha menebar cinta-Mu kepada sesama, dan mewujud hidup yang saling percaya di antara kami dan sesama. Kami sudah mencoba apa yang dapat kami lakukan, namun kami pun tidak luput dari kelemahan dan dosa kami. Kami masih angkuh dan menuruti keinginan sendiri, bahkan mudah goyah ketika godaan dunia menguasai diri kami. Ampunilah kami, oh Yesus. Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa kepadanya dengan hati yang tulus dan membuat kita hidup dalam persekutuan yang sejati dengannya, agar di dalam kehidupan seperti itu kita kedapatan sebagai orang-orang yang telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran untuk mengamalkan kasih persaudaraan dan bersungguh-sungguh dalam saling mengasihi dengan segenap hati. Jemaat Tuhan, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 318 ayatnya yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Tanpa Tuhan, tiada lengkap.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini kita ada dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala situasi keadaan yang boleh kami nikmati di hari ini. Dalam sukacita dan kebahagiaan bagi pasangan mempelai pria dan wanita, Doms dan Arlen yang berbahagia di saat ini, kami boleh ada di dalam kebaktian ini untuk peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudari kami. Bapa, di dalam nama Yesus, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami yakini sungguh firman-Mu ini menjadi pelita dan terang bagi langkah perjalanan kehidupan kami, terkhususnya bagi Doms dan Arlen. Biarlah juga Tuhan memberkati hamba Tuhan, Ibu Pendeta Email Y, yang akan merefleksikan firman ini. Biarlah Roh Tuhan berbicara melalui Ibu Kekasih untuk dapat mengartikan firman ini bagi kami. Dan kami pun dapat melakukan firman ini dalam langkah perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bacaan firman Tuhan kita terbaca dalam kitab Perjanjian Baru, pertama Petrus pasal 3 ayat 1 hingga pada ayatnya yang ke-7. Pertama Petrus pasal 3 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7 dengan perikop hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada harapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedua anak terkasih Doms dan Arlen, kedua keluarga besar, keluarga Upui Hiarie. Beta yakin, beta percaya di hari ini ada sukacita tersendiri yang dirasakan oleh kedua anak terkasih Doms dan Arlen, dan juga kedua keluarga besar. Bapak Ibu Saudara, bagi orang muda, momen yang paling indah, bagi orang muda, momen yang paling dinanti-nantikan adalah sebuah pernikahan. Karena pernikahan adalah momen yang menyatukan rasa cinta. Dan momen ini, peristiwa ini
diimpikan oleh semua orang termasuk Doms dan Arlen. Dan beta juga mau bilang for katong semua untuk Doms dan Arlen, beta juga mau kasih ingat for katong yang ada di dalam rumah Tuhan ini, bahwa pernikahan bukan soal cinta. Beta mau bilang for katong semua di saat ini dan juga bagi kedua anak terkasih Doms dan Arlen, pernikahan bukan juga soal hidup bersama. Tapi bagaimana keutuhan hidup bersama itu, bagaimana katong jaga akang. Bagaimana keutuhan bersama itu katong rawat akan sepanjang hidup ini. Bahkan sampai maut memisahkan kedua anak terkasih Doms dan Arlen. Dan untuk merawat, untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini akan gampang membalik telapak tangan. Ada orang yang sudah menikah sampai 10-15 tahun juga kadangkala bagoyang ketika ada dan membangun bahkan merawat rumah tangga. Yang sudah tua pun juga kadangkala bilang beta suseng cocok lagi untuk menghadapi pergumulan rumah tangga. Makanya sing gampang membangun dan merawat rumah tangga. Kemarin pengembalaan beta tanya untuk Doms dan Arlen, Dondo siap mau menikah? Beta tanya Dondo siap mau menikah? Dondo bilang siap ibu. Ya, siap apa? Siap untuk tetap ada dalam membangun kebersamaan, siap untuk tetap ada ketika diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan. Siap untuk sama-sama membangun dan melihat akan bagaimana kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya menurut kehendak Tuhan. Itu siap. Bukan siap uang. Bukan siap segala-galanya, itu nanti nomor sekian. Karena uang tidak bisa menyelesaikan persoalan. Jabatan tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tapi bagaimana kesiapan hati dalam membangun, merawat kehidupan rumah tangga. Bagaimana supaya rumah tangga itu dijaga? Bagaimana supaya rumah tangga itu dirawat? Bagaimana kerjasama yang baik antara suami dan istri? Dalam kitab Petrus yang kita baca tadi, akan bilang Kordon 2, Doms dan Arlen, bahkan kasih ingat beta dengan Bapak Ibu Basudara. Dalam firman Tuhan di situ bilang bagaimana supaya ada kerjasama yang baik antara suami dan istri, bagaimana membangun rumah tangga supaya akan sesuai dengan Tuhan punya mau. Di sini bilang istri harus hidup menghormati, istri harus hidup menghargai, istri harus ada dengan kasih yang tulus, dengan sikap yang rendah hati, yang penuh dengan kelemah lembutan. Istri ada dengan kesabaran. Karena dalam Kejadian bilang, aku akan menjadikan penolong untuk kamu. Jadi kalau bilang dalam Kejadian bilang, oh perempuan ada untuk menjadi penolong, berarti kalau laki-laki yang ada berarti, kalau perempuan yang ada berarti laki-laki yang bisa bikin apa-apa ya? Kalau perempuan yang ada berarti laki-laki yang bisa bikin apa-apa. Bukan itu. Tapi perempuan ada sebagai penolong untuk sama-sama. Ketika laki-laki jatuh perempuan angkat, ketika perempuan jatuh laki-laki angkat. Ketika diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan. Itu ketong baku tolong. Dan ini akan seng gampang. Dan firman Tuhan juga bilang, perempuan-perempuan kudus harus hidup yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu juga firman Tuhan mau bilang for Arlen, berdandan mempercantik perilaku. Firman Tuhan bilang untuk Arlen dan Beta dan semua perempuan-perempuan istri-istri untuk tetap ada berdandan untuk mempercantik hati dan pikiran. Supaya bisa menjadi istri-istri yang adalah tiang doa dalam keluarga. Istri juga harus menghormati suami. Istri harus menghormati suami apapun itu kedudukan suami. Karena kalau lihat sekarang ini juga kalau mau ketong lihat kadang-kala juga kalau istri-istri marah juga yang ada yang pele. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang for Arlen, kasih ingat beta dengan Bapak Ibu Basudara. Nyatang, tunduk for suami. Arlen,
hormati suami. Dengan perilaku, perhatian, kasih sayang. Dan itu paling penting di tengah-tengah tanggung jawab sebagai seorang istri. Berdandan perilaku, berdandan pola pikir, berdandan kehidupan pribadi. Supaya bisa menjadi istri yang takut akan Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Perempuan, istri, ketemu juga pasti berbahagia. Karena Tuhan siapkan menjadi penolong. Dengan tanggung jawab yang Tuhan kasih. Ketemu datang sebagai penolong. Gunakanlah apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan kasih. Lalu untuk suami, untuk doms, harus hidup bijaksana. Bijaksana tuh kadang-kala ketemu yang mampu bikin akang lain. Kemarin ya doms dengan Arlen nih dosen ya. Ketemu dulu cerita-cerita, ketemu curhat-curhat. Doms harus bijaksana. Harus bisa mengerti, memahami akan tanggung jawab sebagai suami. Jangan marah-marah karena akan menghalangi doa yang disampaikan kepada Tuhan. Sebagai suami harus senantiasa mengerti istri. Istri juga mengerti suami. Bukan mengerti ketika Arlen bilang, beta sen tahu kalau Dondo panggil sapaan hari-hari apa sayang kapa mama beta sen tahu. Tapi yang pastinya ketika hidup saling mengerti itu, doms harus mengerti kekurangan Arlen. Arlen harus mengerti kekurangan doms. Dan harus menyadari bahwa yang kurang di Arlen ada lebihnya di doms. Dan doms akan melengkapi itu dan sebaliknya. Hidup harus saling mengerti. Lalu mau cari apa dalam rumah tangga? Cari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana melakukan Tuhan? Bagaimana mencari Tuhan? Mau tidur tuh berdoa. Jangan mau tidur cepat-cepat lalu lupa berdoa. Panggil mama, panggil papa lah dua-dua duduk berdoa. Sama-sama cari Tuhan. Lalu setiap perbuatan apa yang dilakukan lihat dengan hati, jangan lihat dengan mata. Karena kalau lihat dengan mata kadang-kala lihat yang lebih baik, yang lama buang, ambil yang baru. Tapi kalau lihat dengan hati, akan sulengket di hati, biar di luar mau bagus apa lagi. Yang itu juga yang Tuhan kasih. Lalu komitmen yang sudah ada ini, jangan sampai 5-6 tahun lagi dapat beta, lalu doms bilang ibu, beta su pulang di mama dong. Barang mengapa? Seng cocok. Lalu yang waktu aku dapat pertama tuh dom bikin apa? Lah waktu pertama itu yang doms bilang per Arlen beta sayang saya, Arlen bilang per doms beta cinta saya. Lalu pas 5 tahun su bilang beta seng cocok ibu. Lalu yang waktu dom pacaran tuh dom bikin apa? Masa pengenalan itu bikin apa? Dan saat ini rumah tangga Kristen banyak yang su bagoyang. Karena alasannya sen cocok, ya berdosa. Sampai supung anak tuh sedang sen cocok lagi. Itu karena apa? Tidak membangun rumah tangga di atas kasih Kristus. Melihat segala sesuatu cuma dengan mata dan pikiran manusia tanpa melibatkan Tuhan. Lalu kau sulia istri pun kurang sadiki, ya saudara kalau tahu begini dari dulu jangan kawin. Kemarin beta tanya don dua lagi. Arlen kira-kira dom kurang apa yang Arlen sih suka? Arlen senyum-senyum sah. Beta bilang sah tetap nikah hari Sabtu Arlen. Dom Arlen pun kurang apa? Dia mencoba tertawa. Bilang saja tetap hari Sabtu nikah Arlen beta siap. Tetap Dondo nikah. Dondo bilang. Arlen bilang, besok mau bilang akan lagi cukup keton 3 saya. Ya beta mau bilang. Jangan lagi beta Dondo pun senyum nih kata-katanya ragu-ragu. Dondo su bilang, ibu kalau Arlen begini. Robah akang. Karena nanti tahun 2, 3, 4, 5 tahun lalu akan bilang, beta kau tahu sih pun sifat ini, beta yang datang yang ini dan usai. Sekarang robah akang dan itu butuh proses. Semua bisa selesai. Yang penting libatkan Tuhan dalam rumah tangga.
Semua bisa selesai. Yang penting taruh Tuhan dalam rumah tangga. Ingatan Doms, Arlen tuh anugerah yang Tuhan kasih. Arlen, Doms itu anugerah yang Tuhan kasih. Dan ketika Tuhan kasih anugerah dalam ketompu rumah tangga, itulah yang terbaik. Mau cari sampai di ujung dunia lah, saya akan pernah dapat sama Arlen. Mau cari sampai di ujung dunia lah, yang pernah akan sama seperti Doms. Dan di tengah-tengah kekurangan itu, dua saling melengkapi, itulah kekuatan dalam membangun rumah tangga. Jadi dua tetap ada, jangan lupa berdoa. Taruh Tuhan, katong pintar lagi. Kalau saya ada Tuhan, katong tetap akan bergoyang. Dan saya tahu mau pi mana. Dan tetap jadi yang terbaik, kebahagiaan mewarnai kehidupan kalian berdua. Jadi istri suami yang takut Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kalian. Tuhan Yesus sayang katong semua, orang tua, para saksi keluarga besar. Tolong topang dong dalam doa. Terlebih lagi jadi contoh for dong. Supaya dong juga bisa menjadi yang terbaik untuk kehidupan mereka ke depan. Selamat berbahagia, Doms dan Arlen. Tuhan sayang don dua. Amin. Beta jemput Jemaat Bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mendengar dasar pernikahan. Saudara-saudara kekasih Kristus, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah, menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara ini. Pernikahan memang dikehendaki, malah dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus Kristus sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar dan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Kewajiban suami dan istri beriman. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang hanya membawa keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kelemahan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kelemahan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak di dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah. Supaya dari rumah tanggamulah lahir manusia-manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Janji pernikahan. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri dan sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Doms Upui. Adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati berjanji menerima Arlen Heni Hiarie yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Arlen Heni Hiarie. Adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati berjanji menerima Doms Upui yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Saya menjadikan engkau, Arlen Heni Hiarie, selaku istriku yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saya menjadikan engkau, Doms Upui, selaku suamiku yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang dan terimalah berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupan pernikahan, dan di dalamnya kasihnya kamu teguh berdiri. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dengan kerendahan hati kami bersyukur atas pernikahan kedua saudara ini. Kami mohon, berilah mereka Roh Kudus agar dengan hikmat mereka mampu menerima perbedaan masing-masing untuk saling melengkapi. Pimpinlah mereka melewati berbagai tantangan dan cobaan
dengan memelihara kudusnya pernikahan ini, dan hadirlah di dalam rumah tangga mereka. Kuatkan kami sebagai jemaat untuk menopang mereka, mewujudkan kehidupan sebagai keluarga yang beriman, yang mampu mendidik anak-anak mereka dalam iman kepadamu. Demi nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Kita hidupkan kembali Semua yang matilah berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya.
dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di buai bahagia. Diberikan kesempatan untuk paduan suara keluarga membawakan lagu pujiannya.
hidup ini, show Tuhan, dengan coba selalu datang menerjang, kemudian patra hidupku ini, kami yakinkan Yesus sampai kami tiba di pelabuhan. Selalu mendepan, jangan sampai menyerah. Ingat Yesus selalu ada di depan. Biar gunung batu hancur, kami yakinkan Yesus. Dan kami masuk tempat yang senang. Patra hidup ini, show Tuhan, dan topan selalu datang menerjang, kemudian patra hidupku ini, kami yakinkan Yesus sampai kami tiba di pelabuhan. Patra hidup ini, show Tuhan, badai dan topan selalu datang menerjang, kemudian patra hidupku ini, kami yakinkan Yesus sampai kami tiba di pelabuhan. Sampai kami tiba di pelabuhan. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Pujian Jemaat nomor 393 ayat pertama sampai seterusnya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dalam hidup
Jemaat, mari kita berdoa. Dalam sukacita bersama di kebaktian pemberkatan nikah kudus di saat ini Tuhan, umat-Mu telah memberikan persembahan-persembahan syukur. Biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur ini agar berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena rancangan-Mu indah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, terlebih khusus bagi kedua anak terkasih, Doms dan Arlen. Ketika mereka ada di saat ini, ketika mereka ada dan boleh menerima berkat daripada Tuhan untuk ada dan memulai satu sejarah baru dalam kehidupan mereka, mereka pun mengaku sungguh. Semua ini ada dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan memberkati kedua anak terkasih kami ini. Engkau memampukan mereka dalam tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Dan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama, Engkau artikan lagi lebih dalam bagi kedua anak terkasih kami. Sehingga mereka memahami apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka memahami dan bisa melakukan semua yang ada dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, perjalanan kedua anak terkasih, Doms dan Arlen, hamba taruh di dalam tangan pengasihan-Mu. Rancangan damai sejahtera mewarnai setiap rencana dan rancangan mereka. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan, ajarlah mereka untuk selalu bersyukur, ajarlah mereka untuk selalu melibatkan Tuhan. Dan senantiasa taruh Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan sukacita dan kebahagiaan, biarlah mereka tidak melupakan Tuhan. Tapi mereka menyadari sesungguhnya apa yang ada pada mereka, apa yang mereka dapat, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan kenal kedua anak terkasih dengan tanggung jawab mereka. Mereka dengan profesi mereka sebagai dosen, tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Kadangkala menyita waktu, menyita tenaga, tapi itulah berkat yang Tuhan berikan dan siapkan bagi mereka. Kiranya mereka melakukan itu dengan sukacita dan dari apa yang mereka lakukan, mereka memperoleh berkat untuk kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan Allah tetap ada dan berjalan bahkan menuntun mereka, pegang tangan mereka. Dan kiranya kedua anak terkasih Doms dan Arlen tetap ada dan selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam membangun, merawat, menjaga rumah tangga mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa bagi kedua orang tua dari Doms dan Arlen. Tuhan kenal mereka di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Mereka berbahagia, mereka bersuka cita karena Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan anak-anak mereka. Biarlah kehidupan orang tua dari kedua mempelai mereka selalu diberkati, dikuatkan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, dan mereka selalu ada bagi kedua anak terkasih. Lewat doa mereka, perhatian mereka, nasihat mereka, dan mereka juga selalu menjadi contoh bagi kedua anak terkasih. Para saksi, mereka menjadi saksi pernikahan di hari ini. Diberkatilah mereka dengan seluruh kehidupan mereka, bahkan rumah tangga mereka. Dan mereka juga tetap ada dengan doa mereka, dengan perhatian nasihat mereka juga untuk kedua anak terkasih. Dan keluarga besar Upui Hiarie, Tuhan hari ini mereka bukan lagi dua keluarga, tapi satu keluarga besar di mana mereka ada untuk tetap ada dengan doa mereka untuk kehidupan kedua anak terkasih dalam menjalani tanggung jawab mereka. Berkati kami semua ya Tuhan, kami juga ingin bahagia, kami sangat merindukan kebahagiaan sukacita mewarnai kami. Untuk itu biarlah Engkau ada dan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kiranya doa kami di saat ini, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab itu seturut kasih dan kehendak-Mu. Biarlah kasih Kristus menjadi dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga kedua anak terkasih Doms dan Arlen.
Terima kasih banyak ya Bapak atas semua yang kau berikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan semua doa kami kepadamu. Dan untuk acara resepsi sebentar malam nanti, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah acara yang akan mereka lakukan. Sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah pesta perkawinan di Kana, Engkau juga hadir di tengah-tengah sukacita kebahagiaan mereka nanti sebentar malam yang akan mereka lakukan. Dan mereka tetap ada dengan ungkapan syukur mereka. Inilah kami berdoa dan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang cukup akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita kidungkan pujian bersama-sama dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Keluarga besar Upui Hiarie, kedua anak terkasih, Doms dan Arlen. Pergilah, masuklah ke dalam hidupmu sehari-hari, dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesamamu. Terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, selamat berbahagia kedua anak terkasih, Doms dan Arlen. Tuhan Yesus sayang ketung semua, shalom. Iya, Bapak Ibu, kita akan ada dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bersama keluarga besar Upui Hiarie, juga bersama kedua saudara kekasih Bu Doms dan Usi Arlen, karena kebaktian pemberkatan ini boleh selesai dengan segala baik. Kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan jika yang kami lakukan ada yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Kami berdoa bagi hamba Tuhan Ibu Pendeta Emil Huai yang sudah boleh ada dan melayani kebaktian di hari ini.
Diberkatilah kehidupan Ibu Kekasih bersama dengan keluarga dan juga tugas tanggung jawab pelayanan. Bagi kami para pendukung liturgi di hari ini, dengan pelayanan yang kami berikan, Tuhan Yesus berkati itu. Kelanjutan acara dari kedua keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami, terima kami yang bersyukur Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan ada dalam pembacaan naskah berita acara pernikahan dan penandatanganan buku nikah di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas. Untuk itu bagi kedua mempelai, para saksi, Bapak Ibu Pendeta, mohon mengambil tempat di depan altar. Berita acara pemberkatan nikah nomor 12/N/KPA Datar JPB /Angkarum 11/2022. Berdasarkan peraturan tata cara perkawinan bagi warga Gereja Protestan Maluku, maka pada hari ini Sabtu 26 November 2022 di dalam rumah gereja Pniel, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Benteng Atas, telah dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada kedua saudara Doms Upui dan Arlen Heni Hiarie. Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ambon 26 November 2022 yang diberkati Doms Upui Arlen Heni Hiarie, yang memberkati Pendeta Nyonya Imel Huai. Para saksi William Morris Talapesi, Mia Angganois.
Kedua mempelai dan para saksi beserta Ibu Pendeta berkenan kembali ke tempat. Demikianlah seluruh rangkaian kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara mempelai di saat ini. Badan Pelayan Jemaat Kategori TNI Angkatan Darat Niel Bentas mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua mempelai dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam. Ya, kedua mempelai dan para saksi beserta keluarga berkenan mengambil bagian di ruang serbaguna karena di situ sudah ditunggu oleh catatan sipil. Terima kasih. Mohon maaf sebelum para saksi dan keluarga orang tua ke belakang, mungkin minta kesediaan Ibu Pendeta untuk mengambil foto bersama para pengantin dan juga kedua orang tua.